pasal 26. Di sini saya Velia Helvia Zafira. Saya Rosa Melina Putri. Saya Selva Suciani. Di sini pembahasan yang pertama itu ada pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. Yang kedua, menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Di sini pembahasan selanjutnya yaitu pemotong dan pihak yang dipotong di dalam PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 26 itu ada 5. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, BUT atau badan usaha tetap. Yang keempat, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Yang kelima yaitu penyelenggara kegiatan. Nah, di sini pihak yang dipotong di dalam PPh pasal 26 yaitu pada ketentuan ini, subjek pajak atau juga wajib pajak luar negeri selain BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, tarif dan objek PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, serta royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan sebagainya. Yang kedua, 20% final dari perkiraan penghasilan neto berupa PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Yang objek pajaknya yaitu penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terlebih dahulu terjadi. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau bisa disingkat dengan SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 pasal rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri,
lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Selanjutnya, SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, cara perhitungan PPh pasal 26. Sebagai contoh, Messi, atlet dari Nigeria, mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia pada Mei 2007 dan berhasil merebut hadiah sebesar 30.000 US dollar. Kurs untuk 1 US dollar sama dengan Rp9.000. Jadi, PPh pasal 26 yang dipotong penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah 20% dikali 30.000 US dollar dikali Rp9.000 sama dengan 54 juta rupiah. Selanjutnya, mencermati royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek PPh pasal 26. Sebagai perbandingan, pengertian sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Sedangkan sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta biasanya diartikan sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 35/PJ/2010. Selanjutnya, mencermati imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dalam hal penerima imbalan, bersedia dipotong pajak 20%, isu pajaknya akan selesai. Akan tetapi, jika penerima imbalan tidak bersedia dipotong pajak, otomatis pemberi imbalan yang berkewajiban pemotong PPh harus memanfaatkan isi tax treaty. Sebelum itu, pemberi imbalan harus melanjutkan lagi pertanyaan sederhana di atas pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih rinci. Misalnya, yang pertama, apakah vendor PTE Ltd tersebut memberikan jasa atau barang? Yang kedua, jika jawabannya jasa, apakah pemberian jasanya dilakukan di Indonesia atau di Singapura? Yang ketiga, jika seluruh pemberian jasa dilakukan di Singapura, bukti apa saja yang mendukung? Selanjutnya, memanfaatkan klausul tax treaty atau P3B. Dalam hal penerima penghasilan yang merupakan wajib pajak luar negeri, bersedia dipotong PPh, tidak ada isu esensial bagi pemotong PPh. Akan tetapi, jika terpaksa pembayar penghasilan selaku pemotong PPh harus menanggung pajak, pemotong harus dapat memanfaatkan isi P3B yang mengatur hak pemajakan atas beberapa jenis penghasilan. Untuk itu, manfaat klausul P3B menjadi keharusnya agar penghematan pajak dioptimalkan. Secara sederhana, setiap penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 26 harus dikaitkan dengan jenis penghasilan yang diatur di dalam setiap P3B. Di dalam P3B diatur hak pemajakan atau tax right sebagai berikut. Yang pertama, hak pemajakan ada di negara sumber. Yang kedua, hak pemajakan ada di negara domisili. Yang ketiga, hak pemajakan ada di negara sumber dan negara domisili, sehingga biasanya ada tarif tertentu yang disepakati di P3B. Selanjutnya, mencermati istilah beneficial owner di dalam P3B. Dengan mengacu pada pasal 26 ayat 1A UU PPh tentang pemotong PPh pasal 26, hal yang perlu dicermati adalah negara domisili wajib pajak luar negeri tersebut harus merupakan negara tempat tinggal atau negara tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.
Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-PJ.34/2005. Terakhir, kesimpulan. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut, beneficial owner. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi